Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Sadar Delau. Seperti biasanya, kita akan belajar bersama-sama sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Saya menyampaikan renungan singkat bagi kita di kesempatan ini, yang dimana yang saya bahas adalah mengenai tentang kepedulian Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui dan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, di mana kepedulian ini sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, bahwa peduli kepada sesama itu sangat penting itu dan sangat bernilai di hadapan Tuhan. Dan ternyata bahwa di sini yang di firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita bukan hanya sekedar peduli Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Kalau kita hanya sekedar peduli tanpa ada sesuatu hal yang kita lakukan, maka itu sama saja tidak ada gunanya Bapak Ibu. Nah, kita belajar sama-sama di dalam firman Tuhan di kitab Markus Bapak Ibu Saudara, yang bercerita tentang seorang buta yang dibawa kepada Yesus Bapak Ibu. Di mana yang kita bahas di sini adalah tentang kepedulian orang-orang yang melihat orang buta ini, dan mereka membawa orang buta ini kepada Yesus dengan tujuan supaya orang buta ini disembuhkan Bapak Ibu. Nah, ternyata bahwa di cerita ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk kepedulian itu, peduli itu bukan hanya sekedar peduli Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar peduli, tetapi ada hal yang harus kita kerjakan. Ada hal yang harus kita korbankan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, mari kita belajar bersama-sama supaya kita bisa merenungkan dan memahami, mengerti firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Markus pasal 8 ayat yang ke-22 Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi Markus pasal 8 ayat yang ke-22. Begini firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Sekali lagi saya bacakan bagi kita. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Nah, Bapak Ibu, ternyata bahwa di firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita ada hal yang harus kita lakukan ketika kita peduli kepada orang lain. Contoh seperti di dalam firman Tuhan yang kita baca adalah seorang buta Bapak Ibu. Otomatis bahwa orang buta ini tidak bisa berjalan sendiri Bapak Ibu, tanpa ada orang yang menuntun dia, tanpa ada orang yang membawa dia Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang membutuhkan pertolongan ini, ketika kita menjumpai, ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, maka kita harus peduli kepada mereka. Maka kita harus menjadi posisi orang-orang yang membawa orang buta ini tadi. Artinya apa? Bahwa kita harus menolong mereka, peduli dengan mereka, dan berkorban kepada mereka Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Orang-orang yang seperti ini membutuhkan pertolongan Bapak Ibu Saudara, membutuhkan kepedulian. Nah, artinya bahwa di sini orang yang membawa orang buta ini kepada Yesus, bahwa mereka berkorban bukannya sekedar peduli Bapak Ibu Saudara. Berkorban untuk apa mereka? Berkorban untuk waktu mereka Bapak Ibu Saudara. Berkorban dengan waktu dan kesempatan mereka hanya untuk membawa orang buta ini kepada Yesus. Nah, selain berkorban Bapak Ibu Saudara, dan juga ketika mereka membawa orang buta ini, maka hati mereka juga ada di sana Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang hati mereka ada di sana? Di kalimat ayat ini, terakhir ayat ini, bahwa di sana dikatakan bahwa mereka supaya ia memohon, mereka memohon kepadanya supaya ia disembuhkan Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Bahwa hati mereka itu ada juga di sana. Hati mereka itu juga, kerinduan mereka itu supaya orang buta ini disembuhkan atau dipulihkan oleh Yesus Bapak Ibu Saudara. Nah, ternyata bahwa di dalam kepedulian ini
bukan hanya saja sekedar peduli, tetapi ada hal yang harus kita korbankan. Dan juga hati kita juga ada di sana Bapak Ibu. Kenapa hati kita harus ada di sana juga? Karena ketika kita, contoh Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mau pergi beribadah, maka hati kita tidak ada di sana, maka itu sia-sia. Ketika kita mau melayani Tuhan, hati kita tidak ada di dalam pelayanan itu, maka itu sia-sia Bapak Ibu Saudara, tidak ada gunanya. Nah, sama halnya ketika kita mau menolong orang lain, hati kita juga tidak ada di sana, maka itu semuanya sia-sia Bapak Ibu Saudara. Nah, di firman Tuhan ini memberikan contoh kepada kita, mengajarkan kita bagaimana kita harus peduli kepada sesama, bagaimana kita harus menolong orang lain, supaya kita berkenan kepada Tuhan, supaya kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dapat melayani Tuhan. Nah, untuk itu Saudara, di kesempatan ini mari kita belajar bersama-sama bahwa kepedulian itu sangat penting. Kenapa saya sampaikan ini tentang kepedulian? Bahwa karena di zaman sekarang Bapak Ibu sangat kurang sekali yang namanya tentang kepedulian antara sesama, di mana ada beberapa faktor yang menjadi alasan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Alasan yang pertama adalah dengan situasi sekarang ini. Contoh saja Bapak Ibu, ketika kita batuk, maka orang yang ada di pikiran orang lain, maka itu sudah corona Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi artinya bahwa di zaman-zaman sekarang ini susah untuk berpeduli dengan sesama, malah justru sebaliknya saling mencurigakan Bapak Ibu Saudara. Misalnya kalau kita bertemu dengan orang-orang yang batuk, orang yang flu, maka kita bilang corona, itu sangat berbahaya. Jadi akhirnya apa yang ada di pikiran kita Bapak Ibu Saudara, bukan lagi peduli, tetapi kita menghela diri kita Bapak Ibu Saudara. Nah, ternyata sebetulnya belum tentu itu adalah suatu penyakit corona Bapak Ibu Saudara. Mungkin hanya dari batuk atau flu biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, dan juga faktor yang lainnya. Di zaman sekarang ini, zaman milenial Bapak Ibu, yang dimana dipengaruhi oleh dunia gadget atau dunia game Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa melihat sekarang ini bagaimana generasi sekarang ini tentang bagaimana mereka peduli dengan sesama sangat berkurang Bapak Ibu Saudara. Jadi akhirnya mereka hanya sibuk dengan kesibukan mereka sendiri. Apa itu? Mereka main game, mereka main HP mereka sendiri Bapak Ibu Saudara. Nah, akhirnya tentang kepedulian ini di antara mereka, bahwa dengan secara tidak langsung itu lama kelamaan itu bisa hilang Bapak Ibu Saudara. Contoh kita bisa melihat saja Bapak Ibu ketika mereka berkumpul bersama-sama dengan teman mereka. Apa yang kita lihat di sana bahwa mereka sibuk dengan masing-masing Bapak Ibu Saudara, sibuk dengan HP mereka masing-masing, main game dan segala macam. Nah, kalau kita melihat zaman-zaman dulu Bapak Ibu Saudara, bahwa kepedulian itu terhadap sesama itu sangat itu Bapak Ibu Saudara, sangat erat. Kita bisa melihat sendiri, apalagi yang lahir tahun 90-an Bapak Ibu Saudara, itu kalau misalnya kumpul-kumpul, itu tujuan mereka adalah saling komunikasi Bapak Ibu Saudara, bertukar pikiran. Nah, berbeda dengan zaman sekarang ini, ketika mereka berkumpul, mereka hanya sibuk dengan main game Bapak Ibu Saudara, main HP mereka sendiri. Jadi sebagai tanggung jawab kita, terutama bagi orang tua sekarang ini, sekarang ini, mari didiklah anak generasi sekarang ini dengan baik. Jangan biarkan mereka jatuh, jangan biarkan mereka jauh dari kepedulian terhadap sesama Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi firman Tuhan di kali ini kita bisa simpulkan bahwa kepedulian itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan selain kita peduli, dan juga ada hal yang harus kita korbankan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mengorbankan waktu kita, tenaga kita. Mungkin kalau kita punya sesuatu, kita bisa mengasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan juga ketika kita melakukan pengorbanan, kita melakukan pertolongan, menolong orang lain, maka juga hati kita harus ada di sana Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena ketika hati kita ada di sana, maka itu tidak akan menjadi sia-sia, dan itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus